Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Azahra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0529581175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat terkait aplikasi sederhana restoran makanan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Aplikasi ini meliputi input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, serta mencetak struk pemesanan. Berikut adalah kode program yang telah saya buat dengan menggunakan Visual Studio Code. Nama file kodenya saya beri nama yaitu main.java. Selanjutnya saya akan menjelaskan per baris dari kode yang telah saya buat ini. Yang pertama ada import Java util scanner. Nah, apa sih kode ini? Kode ini itu adalah kode yang digunakan untuk memanggil atau mengimport kelas scanner dari paket Java util agar bisa digunakan di dalam program. Kelas scanner berfungsi untuk membaca input dari pengguna, baik itu dari inputnya dari keyboard ataupun dari file. Nah, Java ini kan memiliki banyak kelas bawaan yang disimpan di dalam berbagai paket atau package. Nah, sebelum menggunakan kelas tertentu, perlu mengimport terlebih dahulu dari paket tempat kelas itu berada. Nah, jadi intinya dengan menuliskan kode ini, beritahu Java bahwa program ini tuh akan menggunakan kelas scanner untuk membaca data yang diketikkan oleh pengguna. Dan selanjutnya di sini ada kelas. Nah, di sini ada kelas yang diberi nama menu, karena sesuai dengan ketentuan dari tugas 1, kelasnya itu harus diberi nama menu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kelas itu. Nah, jadi kelas itu adalah kode yang digunakan untuk mendefinisikan suatu objek dalam pemrograman. Nah, kelas ini tuh bisa diibaratkan seperti template atau cetakan atau formulir yang digunakan untuk membuat banyak objek yang berbeda. Nah, di dalam kelas ini tuh terdapat dua. Yang pertama ada atribut, kemudian ada konstruktor. Nah, atribut ini tuh merupakan variabel dari kelas tersebut, sedangkan konstruktor itu adalah metode khusus yang dijalankan saat objek dibuat. Atau konstruktor itu bisa dibilang juga bagian khusus dalam kelas yang otomatis dijalankan saat membuat objek baru. Nah, fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu adalah untuk mengisi data awal pada objek tersebut. Nah, di dalam konstruktor ini tuh ada yang namanya parameter. Nah, parameternya tuh ini. Jadi parameter ini tuh untuk data sementara, parameter sementara gitu. Atau cetakannya gitu, cetakan sementaranya. Nah, pada contoh ini tuh konstruktor digunakan untuk mengisi nama harga dan juga kategori dengan tipe data string, double, dan string. Nah, terus apa sih disk ini? Jadi disk adalah kode yang digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel nama milik objek yang sedang dibuat. Jadi kan nanti tuh objek itu dibuat. Nah, si variabel nama itu milik si objek yang sedang dibuat. Supaya tidak bingung Java-nya dengan nama variabel dari si parameter. Dengan konstruktor, kita tidak perlu mengatur data satu persatu karena nilainya sudah langsung dimasukkan saat objek dibuat sesuai dengan parameter ini. Untuk atributnya di sini ada 3 ya, yaitu nama, harga, dan kategori. Nah, untuk nama ini tipe datanya string. String itu kata atau huruf, kemudian ada double, harga ini pakai double. Double itu adalah tipe data angka, tapi dia bisa desimal. Kemudian untuk kategori sama string. Selanjutnya di sini ada public class main. Public class main ini adalah kelas utama dari program ini yang diberi nama main. Kenapa main? Karena harus disesuaikan dengan nama file penyimpanannya, penyimpanan kode ini. Kemudian di sini ada public static void main. Nah, kode ini. Nah, kode ini tuh artinya adalah gerbang gitu. Untuk gerbang atau semua program dari kelas ini tuh dimulainya atau program Java tuh dimulainya dari sini. Nah, public itu adalah artinya metode ini bisa diakses dari mana saja. Kemudian untuk static artinya metode ini bisa dijalankan tanpa harus membuat objek dari kelasnya terlebih dahulu. Kemudian untuk void artinya adalah metode ini tidak mengembalikan nilai apapun. Dan kemudian untuk string args ini artinya parameter untuk menerima argumen dari command line dan main adalah pintu masuk program Java. Kemudian ada scanner input. Nah, program ini tuh adalah kelas dari scanner gitu. Kelas dari scanner atau kelas untuk membaca inputan dari pengguna. Nah, namanya itu adalah saya beri nama input. Kemudian untuk new scanner ini tuh adalah objek. Jadi nilai input ini akan diisi oleh objek dari hasil scanner dengan inputan dari keyboard. Jadi sistem ini itu adalah dia membaca inputannya itu dari keyboard. Kemudian di sini ada ini tuh adalah membuat variabel atau atribut baru yang diberi nama daftar menu. Nah, atribut ini tuh dia tuh tipenya itu adalah dari kelas yang kita buat tadi di pertama. Nah, dengan tipenya itu array. Jadi dia tuh array dan dengan tipe sesuai dengan kelas menu yang kita buat. Nah, di sini tuh kita membuat objek-objek. Di sini saya menuliskan 8 objek yang terdiri dari 4 objek berbeda sesuai dengan 2 kategori objek. Jadi saya membuat 2 kategori yaitu makanan dan minuman dan masing-masing kategorinya itu ada 4 objek. Tidak lupa memasukkan
harganya juga. Jadi pokoknya diisinya tuh format itu sesuai dengan kelas yang kita buat, sesuai dengan parameter kelas yang kita buat. Selanjutnya ada sistem outprint ln. Nah, apa sih sistem outprint ln ini? Jadi sistem print ln ini digunakan untuk menampilkan printout program yang akan ditampilkan ke user. Nah, di sini tuh saya akan menampilkan daftar menu dari restoran Citra. Nah, kemudian di sini ada section untuk menampilkan ke customer berapa menu yang ingin dipesan. Maksimalnya itu ada 4 menu. Kemudian di sini untuk kode ini tuh adalah kode untuk mendeklarasikan atau membuat variabel baru dengan nama jumlah pesanan, tipe datanya integer, dan datanya itu diambil dari kelas input dengan tipenya itu, tipe inputannya itu adalah integer. Kemudian di sini membuat 3 variabel atau atribut baru atau 3 atribut baru lagi. Yang pertama ada nomor menu, namanya itu nomor menu dengan tipe data integer dan dia tuh array. Intinya ini tuh variabel atau atribut untuk menyimpan nomor menu yang ingin dipesan. Array-nya itu harus berukuran 4. Artinya tuh di sini tuh atau dia tuh si array-nya tuh dapat menampung 4 nilai atau 4 data. Karena kan maksimalnya 4. Nah, selain nomor menu di sini juga ada jumlah. Nah, jumlah ini tuh artinya bisa menyimpan jumlah tiap menu yang ingin dipesan. Jadi intinya kalau ini untuk jumlah menunya mau berapa, kalau misalkan ini tuh nomor menunya mau yang mana. Nah, selanjutnya di sini juga ada variabel atau atribut total pesanan dengan tipe data double. Double ini tuh kan tadi angka tapi dia bisa desimal. Di sini dideklarasikannya itu adalah 0, datanya tuh 0 terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur keputusan atau kondisi-kondisi dari inputan pesanan. Nah, untuk kondisi ini saya hanya menggunakan if, else, dan else if tanpa menggunakan pengulangan. Di sini yang pertama ada kondisi pertama, jika jumlah pesanan sama dengan 1, maka dia akan menampilkan pertanyaan pesanan nomor 1, yaitu sesuai dengan nomor menu. Kemudian di sini akan menginisialisasi bahwa nomor menu pertama, kan nomor menu itu array. Nah, di sini tuh kenapa 0? Karena kan di Java itu data pertama itu dari 0, makanya di sini 0. Nah, data pertama array dari nomor menu ini akan diisikan dengan nilai input dari pengguna dengan tipe data integer. Kemudian juga akan bertanya jumlahnya berapa, dan variabel jumlah di array pertamanya itu akan diisikan dengan input nilai input dari pengguna nya tuh berapa, dengan tipe data integer juga. Nah, setelah itu, di dalam kondisi ini juga total pesanan itu akan dihitung, diakumulasikan. Nah, dari daftar menu, jadi nanti tuh total pesanan ini tuh akan isinya itu akan sama dengan dengan variabel daftar menu yang isinya itu adalah nomor menu ke 0 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena kan pengguna itu akan menginputkannya itu sesuai dengan apa yang dilihat nih, nomor 1 misalkan. Sedangkan tipe data di Java itu array-nya itu dimulai dari 0, makanya nomor menu ini, data nomor menu yang diinputkan ini akan dikurangi 1. Nah, kemudian diambil hanya bagian harganya saja. Dari objeknya itu akan diambil harganya saja, kemudian dikalikan jumlah variabel jumlah ini dari yang diinputkan oleh pengguna. Nah, kemudian ada kondisi else if. Jika jumlah pesanannya itu sama dengan 2, maka sama diulang semua ini, cuman ditambahin untuk array ke 1 atau array kedua. Maksudnya ini kan 1. Nah, berarti array keduanya. Nah, di sini juga sama. Cuman di sini ditambahin daftar menu untuk array ke 1. Nah, kalau misalkan jumlah pesanannya itu 3, sama juga diinputkan semuanya, cuma ditambahin array baru, yaitu array yang kedua. Dan di total pesanannya juga sama, ditambahin array yang kedua. Dan begitu sampai else if jumlah pesanan sama dengan 4. Kemudian, di sini ada kondisi else juga. Jika pengguna tidak menginputkan data antara 1 sampai 4, misalkan 5 atau 0, maka itu tuh akan muncul print out, yaitu jumlah pesanan tidak valid. Seperti itu. Maka sistem akan tertutup. Atau sistem akan exit. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi variabel untuk perhitungan pajak, layanan, dan juga diskon. Nah, di sini yang pertama ada pembuatan variabel atau atribut untuk pajak dengan tipe data double. Nah, akan diisi oleh total pesanan dikali 0,10. Kenapa 0,10? Karena pajaknya itu adalah 10% dari total pesanan. Kemudian ada variabel biaya pelayanan dengan tipe data double yang akan diisi 20.000. Karena sesuai dengan ketentuan di tugas 1, biaya pelayanannya itu adalah 20.000. Kemudian ada ada atribut atau variabel diskon dengan tipe data double. Di sini nilainya itu 0, karena kan belum tahu. Kemudian ada info diskon dengan tipe data string, diisi strip, dan info promo dengan tipe data string, diisi data strip juga.
Nah, kemudian di sini ada kondisi untuk promo dan diskon. If, berarti jika total pesanan lebih besar dari 100.000, maka nilai variabel diskon nilai datanya itu akan total pesanan dikali 0,10 atau dikali 10%. Terus nanti si variabel info diskon ini juga datanya itu akan berubah menjadi diskon 10% diterapkan. Jadi akan ditambahkan data diskon 10% diterapkan. Nah, kemudian ada kondisi untuk total pesanannya itu lebih dari 50.000. Nah, kalau misalkan total pesanannya lebih dari 50.000, maka variabel info promo ini akan diisi dengan kalimat promo buy one get one es teh manis. Karena sesuai dengan ketentuan dari tugas 1 juga. Nah, kemudian di sini ada hitung total akhir untuk proses struknya. Yang pertama, di sini ada variabel baru, dibuat atribut atau variabel baru dengan tipe data double yang akan diisi dengan data total pesanan ditambah pajak, ditambah biaya layanan, dikurangi diskon. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada bagian cetak struk. Nah, di sini cetak struk sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian di sini ada kondisi di mana kalau misalkan jumlah pesanannya itu lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka akan ditampilkannya itu daftar menu, terus nomor menu dari 0, diambil namanya, dari objek itu diambil namanya, ditambah jumlah, dan juga harganya berapa. Pokoknya kalau misalkan jumlah pesanannya itu 1, maka akan menampilkan data menunya itu 1 dengan mengambil dari sesuai dengan objek array nomor menu dan ngambil objeknya itu nama, kemudian parameter nama maksudnya. Terus di sini berarti variabel jumlah ke 0, terus juga di sini daftar menu jumlah ke 0 dikurangi dan diambil harganya. Nah, begitu terus sampai yang keempat. Selanjutnya di sini ada print out untuk total pesanan, print out pajak, print out biaya layanan, dan di sini ada kondisi baru kalau misalkan diskonnya itu ada atau tidak 0, maka akan muncul diskon 10%. Diskonnya berapa gitu. Kemudian di sini ada printout lainnya seperti total bayar, info diskon, dan info promo. Kemudian di sini ada kata-kata untuk printout terima kasih telah makan di restoran Citra. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan kodenya. Lanjut ke demo atau cara penggunaan aplikasi. Pertama, kita run dulu. Nah, kemudian di sini karena tadi kita membuat printout untuk daftar menu, maka di sini langsung ada menu makanan, menu minuman. Kemudian ditanya berapa menu yang Anda pesan. Di sini maksimalnya itu 4 menu ya, sesuai dengan logika yang tadi telah kita buat. Jadi di sini aku mau masukin contohnya misalkan 3. Kemudian pesanan nomor 1 itu diambil dari nomor menunya saja. Misalkan mau nasi goreng dengan jumlah 3. Kemudian aku mau pesan mie goreng 4, nomor menu 4, jumlahnya 1. Kemudian minumnya mau es jeruk 6. Nomor menu ke-6, jumlahnya mau 5 aja. Nah, setelah itu enter. Nah, maka akan langsung menunjukkan struk pembayarannya. Di sini nasi gorengnya tadi pesan 3, harganya itu 25 per itemnya, totalnya 75.000. Dan begitu terus sesuai dengan pesanan yang tadi saya inputkan. Kemudian di sini ada subtotalnya, terus pajaknya 10%, ditampilkan juga biaya pelayanannya 20.000, kemudian diskonnya 10%, karena kan belanjanya itu lebih dari 100.000, makanya dapat diskon 10%. Kemudian total bayarnya berapa, terus di sini ada info diskon 10% diterapkan, dan ada info promo juga, promo buy one get one es teh manis karena belanja lebih dari 50.000, dan di sini ada ucapan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau salah dalam berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.